Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih diberikan kesehatan, dan tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sumiati, NIM 12016062 dari kelas 3B Akuntansi Syariah. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu Customer Relationship Management dan upaya dalam meningkatkan nilai pelanggan. Perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan Customer Relationship Management. Customer Relationship Management atau CRM adalah sebuah pendekatan atau sistem yang mengolah hubungan antara pihak korporasi yaitu perusahaan dengan pelanggan pada level bisnis, sehingga dapat memaksimalkan komunikasi dan pemasaran melalui kontak dari user yang berbeda. Pendekatan jenis ini dapat memungkinkan untuk mempertahankan pelanggan dan memberikan nilai tambah kepada customer tersebut. CRM tersendiri mengkombinasikan kebijakan proses dan strategi dalam satu kesatuan yang diimplementasikan dalam sebuah perusahaan. Adapun pentingnya CRM bagi perusahaan, yang pertama yaitu melacak interaksi dengan pelanggan, yang kedua bisnis bisa lebih fokus, yang ketiga menjangkau banyak pelanggan baru, yang keempat meningkatkan produktivitas perusahaan, dan yang kelima yaitu meningkatkan performa customer service. Di sini saya akan membacakan surah Ar-Ra'd ayat 21 yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Yang artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Maksud dari kandungan tersebut yaitu mereka adalah orang-orang yang menyambung apa yang diperintahkan Allah untuk dihubungkan, seperti menjalin hubungan silaturahmi dengan kaum kerabat dan membantu orang-orang yang membutuhkan, dan selalu merasa diawasi oleh Allah mereka dan mengkhawatirkan Allah memperhitungkan setiap dosa-dosa dan tidak mengampuni dosa-dosa mereka sedikitpun. Dan selanjutnya saya akan membacakan surah An-Nisa ayat 9, 29 dan 58. Surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi: Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Adapun artinya yaitu, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Isi kandungan dari surah An-Nisa ayat 9 tersebut ialah, dan hendaklah takut orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang masih kecil atau lemah, yang mereka takutkan mengalami kezoliman atau tak terurus, maka hendaklah mereka selalu merasa diawasi oleh Allah dalam memperlakukan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan anak-anak yatim dan anak-anak lainnya, yaitu dengan cara menjaga harta benda mereka, mendidik mereka, dan menyingkirkan segala gangguan dari mereka. Dan hendaklah berkata kepada mereka dengan ucapan yang sejalan dengan semangat keadilan dan yang baik-baik.
Selanjutnya surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an tawadim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Isi kandungan ayat tersebut yaitu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta melakukan syariatnya, tidak halal bagi kalian untuk memakan harta sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya, tanpa didasari hak, kecuali telah sejalan dengan syariat dan penghasilan yang dihalalkan, yang bertolak dari adanya saling ridho dari kalian, dan janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Akibatnya kalian akan membinasakan diri kalian dengan melanggar larangan-larangan Allah dan maksiat-maksiat kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian dalam setiap perkara yang Allah perintahkan untuk mengerjakan dan perkara yang Allah melarang kalian melakukannya. Selanjutnya surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati illa ahliha wa idza hakantum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang baik sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Adapun isi kandungan dari ayat tersebut ialah sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat yang berbeda-beda yang kalian dipercaya untuk menyampaikannya kepada para pemiliknya. Maka janganlah kalian melalaikan amanat-amanat tersebut, dan Dia memerintahkan kalian untuk memutuskan perkara di antara manusia dengan dasar keadilan dan objektif. Bila kalian memutuskan permasalahan di antara mereka, dan itu adalah sebaik-baiknya nasihat yang Allah sampaikan kepada kalian dan memberi petunjuk kepada kalian, sesungguhnya Allah Maha mendengar ucap-ucapan kalian, meneliti seluruh perbuatan kalian, lagi Maha melihatnya. Dan selanjutnya saya akan membacakan surah An-Nisa ayat 5 dan 63 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman wa farjukuhum fiha wasuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Kandungannya yaitu, dan janganlah kalian berikan, wahai para wali, harta-harta kepada orang-orang yang menghamburkannya dari orang-orang, lelaki, wanita, dan anak-anak yang berada di bawah pengawasan kalian, sehingga mereka nanti akan mempergunakannya pada cara-cara yang tidak sepatutnya. Harta-harta itu adalah merupakan tumpuan bagi kehidupan manusia, dan berilah nafkah kepada mereka dari harta mereka, dan berilah mereka pakaian darinya, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik dalam bentuk tutur kata yang indah dan perilaku yang baik. Adapun surah An-Nisa ayat 63 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Ulaika allazina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa izahum wa kullahum fir anfusihim qawlan baligha. Artinya, mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Adapun isi kandungan dari ayat tersebut, yaitu mereka itu adalah orang-orang yang telah Allah mengetahui hakikat isi hati mereka yang berupa kemunafikan. Maka berpalinglah dari mereka dan peringatkanlah mereka dari buruknya keadaan mereka, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang menyentuh pada kalbu mereka lagi menghentikan mereka. Dan selanjutnya saya akan membacakan surah As-Saff ayat 2-3 dan jelaskan arti dari isi ayat tersebut. Surah As-Saff ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la ta'falun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Dan adapun isi kandungan tersebut, wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan syariatnya, mengapa kalian menjanjikan sesuatu dan mengucapkan sesuatu yang kalian tidak lakukan? Ini adalah pengingkaran terhadap orang-orang yang berbuat menyelisihi perkataannya. Adapun surah As-Saff ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'falun. Artinya, amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Adapun isi kandungan ayat tersebut ialah terhadap isi surat, amat besar murka Allah bila kalian berkata dengan lisan kalian apa yang tidak kalian lakukan. Selanjutnya saya akan membacakan surah Al-Ankabut ayat 46 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitabi Allahi bil hiya ahsanu ilallahi zina zalamu minhum wa qulu amanna billazi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilayhunna wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun. Adapun artinya itu, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Dan adapun kandungan ayat tersebut ialah, dan janganlah kalian wahai kaum mukminin mendebat kaum Yahudi dan Nasrani kecuali dengan cara yang baik dan ucapan yang bagus, serta dakwah kepada kebenaran melalui metode yang paling mudah menuju tujuan tersebut, kecuali orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, membangkang dan berlaku sombong, serta mengumumkan api permusuhan terhadap kalian. Maka lawanlah mereka dengan pandang hingga mereka beriman atau mau menyerahkan jizyah sendiri sedang mereka dalam keadaan terhina. Dan katakanlah kami beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada kami, dan kami beriman kepada Taurat dan Injil yang diturunkan kepada kalian, dan Tuhan kami dan Tuhan kalian adalah satu, tidak ada sekutu baginya, dan Uhiliyah dan Rubiyah serta nama dan sifatnya, dan kami tunduk dan menghinakan diri kepadanya dengan ketaatan dalam perkara yang diperintahkan kepada kami dan larangan yang tertuju kepada kami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.